Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raka Jawi Caksana, mahasiswa Universitas Terbuka, program studi Sistem Informasi dengan NIM 0523891177. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 pada mata kuliah basis data. Oke, langsung saja ke soalnya ya. Oke, di sini kita diberikan contoh kasus yaitu yang dimana terdapat entity relationship diagram atau ERD yang mana ada 6 entitas, yaitu ada dokter admin, administrator, kemudian daftar, pasien dokter, dan dokter ya. Nah, masing-masing entitas ini memiliki atribut ya. Di bagian entitas dokter admin yaitu terdapat 3 atribut, yaitu ada ID data, ID admin, ID dokter. Di bagian entitas administrator yaitu ada 3 atribut juga, ada ID admin, waktu jaga, dan nama admin. Kemudian di bagian entitas daftar ya, terdapat 3 atribut juga, yaitu ada ID daftar, ID admin, dan ID pasien. Kemudian di bagian entitas pasien yaitu terdapat 4 atribut, yaitu ada alamat pasien, kemudian ada ID pasien, kemudian ada nama pasien, dan ada jenis kelamin ya. Kemudian di bagian entitas pasien dokter itu ada 5 ya. Ada 5 atribut, yaitu ada ID dokter, ID pasien, resep, dan waktu periksa. Kemudian di bagian entitas dokter itu ada 7 atribut, yaitu ada nama dokter, ID dokter, alamat dokter, nomor HP, waktu kerja, spesialis, dan tanggal lahir. Nah, masing-masing entitas ini memiliki relasi ya. Memiliki relasinya masing-masing. Oke, langsung saja kita buat diagram RD ini ke MySQL ya. Oke, langsung kita create aja. Oke, di sini saya copy aja source code-nya berdasarkan laporan yang sudah saya buat. Nah, di sini kita create database dengan nama DB rumah sakit atau database rumah sakit ya. Kemudian kita gunakan database rumah sakit tersebut. Kemudian kita langsung go aja. Nah, oke. Kemudian dia akan muncul di bagian sini ya, DB rumah sakit ya, atau database rumah sakitnya. Setelah kita buat, kita klik. Oke, kita klik DB rumah sakitnya. Nah, kemudian kita ke bagian SQL. Kemudian kita bikin create table ya, itu create table dokter. Oke. Nah, create table dokter. Nah, di bagian entitas dokter ini ya, seperti yang ada di diagram ya. Di bagian dokter ini ada 7 atribut, sorry. Ada 7 atribut yang mana ada ID dokter ya. Ada ID dokter, kemudian ada nama dokter, kemudian ada spesialis, kemudian ada waktu kerja, kemudian ada nomor HP, kemudian ada alamat dokter ya. Sudah sesuai dengan diagram. Kemudian kita go untuk membuat kita create table-nya ya. Nah, setelah terbuat maka dia akan muncul di sebelah sini ya. Nah, kemudian kita bikin lagi yaitu, nah ini sudah masuk ya table dokternya. Kemudian kita bikin lagi yaitu table pasien ya. Ini saya copy aja. Saya sudah, soalnya di sini saya sudah buat laporannya karena saya males ngetik satu-satu ya, karena makan waktu lama. Jadi di sini saya copy aja. Nah, di bagian table pasien ini yaitu tadi berdasarkan entity relationship diagramnya, yaitu di sini ada 4 atribut ya, yang dimana ada ID pasien ya, ID pasien, kemudian ada nama pasien, kemudian ada jenis kelamin, dan alamat pasien ya. Ini sudah sesuai dengan ERD-nya. Kemudian kita create aja, create table. Oke. Nah, maka dia akan muncul di bagian sini ya, pasien. Nah, kita cek dulu. Nah, sudah masuk ya. Kemudian setelah itu kita create table lagi, yaitu kita create table pasien ya. Pasien udah ya. Habis itu kita create bagian table administrator ya. Oke, ini kita create. Nah, ini berdasarkan entitas administrator ya, yang mana ada 3 atribut, yaitu ada ID admin ya, ada ID admin, ada nama admin, dan ada waktu jaga ya.
Kemudian kita klik aja. Oke, sudah berhasil ya, maka dia akan muncul di bagian sini. Itu. Nah, ini kita cek lagi. Nah, sini udah ada 3 table ya, berdasarkan entitas. Nah, kemudian kita bikin lagi, yaitu dokter admin ya. Oke, kita copy. Nah, di bagian dokter admin ini terdapat 3 ya, 3 atribut ya. Nih, sesuai dengan pada diagram ERD ya, entity relationship diagramnya. Nah, di sini ada 3 atribut di bagian dokter admin, yaitu ada ID data, kemudian ada ID dokter, dan ada ID admin. Nah, ini langsung kita create aja. Oke, sudah berhasil, maka dia akan muncul di sini ya, dokter admin. Nah, setelah itu kita bikin lagi ya. Kemudian kita bikin pasien dokter. Nah, entitas pasien dokter, yang mana entitas pasien dokter ini ada 5 atribut, yaitu ada ID data ya. Di sini ada ID data, kemudian ada ID pasien ya, ID data nih, ID itu ada, kemudian ada ID pasien, ada ID dokter, kemudian ada tanggal lahir. Oh, ini pasien dokter ya, sebentar. Ada ID dokter, kemudian ada ID pasien, kemudian ada tanggal lahir. Bentar. Tanggal lahir, oke, ini salah ini ya. Kita silang aja. Ini harusnya nggak ada tanggal lahir ya. Ini ID. Oke. Kemudian di bagian ID dokter, ID pasien, waktu periksa, dan resep ya. Oke, ini sudah sesuai. Itu ada 1 2 3 4 5 ya. Ada 5 atribut. Ya, 1 2 3 4 5 ya. Ada 5 atribut. Kemudian kita create aja, kita buat. Oke, maka sudah terbuat dan dia akan muncul di bagian sini ya. Di bagian pasien dokter ya. Nah, kemudian kita bikin lagi, yaitu di bagian entitas daftar ya. Nah, kita create table. Nah, kemudian di bagian daftar ini itu ada 3 atribut ya, ada ID daftar, ID admin, dan ID pasien. Oke, ini sudah sesuai dan oke. Ini ada salah satu nih, ntar kita delete aja. Nah, ini sudah sesuai. Kemudian kita create aja. Oke, sudah berhasil. Kemudian di bagian ini ada 6 ya, sudah ada 6 ya. 1 2 3 4 5 6. Oke, sudah ada 6 entitas berdasarkan diagram ERD pada contoh kasus tugas 2 ya. Ini sudah sesuai. Nah, ini kita cek lagi di bagian DB rumah sakit ya. Ini sudah terbuat tabelnya, yang mana ada administrator, di sini ada daftar, kemudian ada dokter, kemudian ada dokter admin ya, kemudian ada pasien dan pasien dokter ya. Ini sudah sesuai dengan entity relationship diagramnya yang diberikan pada soal tugas 2 ya. Nah, ini kemudian kita pergi ke more designer. Nah, kita lihat tampilannya ya. Nah, ini sudah sesuai dengan soal ya. Administrator mana ya? Administrator. Nah, ini di tengah. Kemudian di bagian sini ada dokter admin. Nah, di sebelah sini. Kemudian di bagian bawahnya itu ada dokter. Nah, dokter, dan di sini ada pasien dokter. Oke, bentar. Ini pasien ada di bawah. Nah, ini sudah sesuai dengan pada diagram
diagram yang ada pada contoh kasus tugas 2 ya. Ini sudah sesuai diagramnya. Oke. Oke, jadi kesimpulannya adalah bahwa dokter ya. Dokter memiliki relasi yaitu dengan dokter admin. Kemudian dokter admin memiliki relasi yaitu administrator, dan pasien memiliki relasi dengan pasien dokter. Nah, pasien dokter ini juga memiliki relasi dokter. Nah, pasien memiliki relasi daftar, dan daftar memiliki relasi administrator. Jadi kesimpulannya adalah ke-6 entitas ini memiliki relasinya ya, memiliki relasi yang saling memenuhi antara entitas yang lainnya ya. Jadi dokter memiliki relasi dengan dokter admin. Nah, dokter admin memiliki relasi dengan administrator. Nah, sedangkan pasien memiliki relasi dengan pasien dokter, kemudian pasien dokter memiliki relasi dengan dokter. Nah, kemudian pasien memiliki relasi dengan daftar ya. Kemudian daftar memiliki relasi dengan administrator. Jadi kesimpulannya seperti itu. Oke, sini kita cek lagi aja ya. Kita cek di bagian DB rumah sakit. Ini kita lihat data diktionary-nya. Oke, jadi seperti ini data diktionary-nya ya. Oke. Oke, mungkin videonya cukup sekian ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.